Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak sekalian kelas 4 yang Bapak cintai, Alhamdulillah anak sekalian, kita sudah memasuki ke pembelajaran yang selanjutnya. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana tata cara berwudu. Kita ambil dari surat Al-Maidah ayat 6 tentang bagaimana kita berwudu dan seperti apa sih wudu yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Pada kesempatan ini anak-anak sekalian, insya Allah Bapak akan membahas ke pembelajaran selanjutnya, yaitu yang bertemakan tentang tayamum. Tayamum sendiri anak-anak sekalian ini adalah sebuah ibadah juga ya, pengganti wudu apabila wudu tidak bisa dilaksanakan. Contohnya ketika kita datang ke suatu tempat di mana tempat tersebut sudah tidak ada air lagi dan waktu sholat sudah masuk, maka dari itu kita tidak harus berwudu dengan air, tapi kita mengganti wudu tersebut dengan tayamum. Tayamum adalah kita menggunakan apapun yang ada di atas permukaan bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka hendaklah anak-anak sekalian, ketika kita tidak bisa berwudu, tidak menemukan air, maka kita bertayamum sa'idan thayyiba dengan permukaan permukaan bumi yang baik atau yang suci. Anak sekalian, insya Allah di sini Bapak akan mempraktekkan tentang tata cara bertayamum. Oleh karena itu, anak-anak boleh diperhatikan bagaimana tata cara tayamum itu sendiri. Oke anak-anak sekalian, kelas 4 yang Bapak cintai, untuk tayamum ini kita menggunakan sa'idan ya, sa'idan apapun di atas bumi itu, yang penting kata Rasulullah SAW ketika itu boleh menempelkan langsung ke bumi, atas bumi ini, boleh ke tembok anak sekalian, boleh juga ke atas batu, boleh ke atas pasir juga boleh. Yang penting tembok, batu, dan media apapun yang akan kita gunakan untuk bertayamum itu bersih atau itu terhindar dari najis ataupun dari kotoran-kotoran hewan dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian, perlu kita perhatikan bahwa ketika kita bertayamum ini berbeda dengan berwudu ya. Kalau berwudu kita ada kumur-kumur, ada memasukkan air ke dalam hidung, ada membasuh telinga dan lain sebagainya. Jangan sampai, Pak, saya tayamum, tapi tayamumnya dengan saya ngambil debu kemudian masukin ke mulut. Itu tidak ya, tidak seperti itu. Bagaimana tata cara tayamum? Cukup saja tata cara tayamum itu ada dua yang kita usap. Yang pertama, boleh kita mengusap wajah terlebih dahulu, kemudian tangan, atau kita mengusap tangan dulu baru kemudian wajah. Dan ketika mengusap pun kita tidak harus tiga kali, cukup satu kali saja. Boleh berurutan dari wajah ke tangan atau dari tangan ke wajah, itu tidak masalah. Kata Rasulullah SAW, boleh tangan dulu atau boleh wajah dulu. Ada kisah lucu anak-anak sekalian sebelum kita praktekkan tentang wudhu ini. Ada sahabat Rasulullah SAW ketika itu berjunub, artinya dia harus mandi besar, dia harus mandi seluruh badannya, tetapi dia tidak menemukan air. Dia beristihad, dia berpikir, saya harus tayamum bagaimana dengan sa'idan thayyiba, kata dia berdoa, dengan debu. Makanya dia berguling-guling di atas padang pasir ketika itu. Kemudian beliau datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, saya melakukan ini. Rasulullah ketawa. Kata Rasulullah, tidak wahai sahabatku, cukup saja kamu membasuh atau cukup saja kamu mengusapkan debu tersebut ataupun bekas kita tempelkan telapak tangan kita itu ke wajah dan ke tangan. Jadi tidak perlu kita berguling-guling seperti sahabat yang tadi itu ya. Oke, anak-anak sekalian, kita insya Allah akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana sih tata cara tayamum ya. Yang pertama, kita harus mengucapkan bismillah. Kenapa harus bismillah? Karena apabila amalan baik kita tanpa mengucapkan bismillah, maka itu akan ada lubang atau akan ada cacat. Jadi ketika kita mau melaksanakan tayamum, maka hendaknya kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, kita berniat dalam hati untuk kita melakukan tayamum karena akan melaksanakan sholat. Kemudian setelah itu kita tempelkan telapak tangan kita seperti ini anak sekalian, ke tembok boleh ya. Nih seperti ini. Tempelkan ke tembok,
Kemudian boleh di seperti ini. Nah, boleh dibeginikan ya, atau boleh ditiup. Seperti itu. Kemudian setelah tiup, kita usapkan ke wajah kita. Langsung ke tangan kita. Boleh seperti ini. Atau boleh juga seperti ini anak-anak sekalian. Kita ngambil seperti ini. Kemudian kita tepuk juga. Atau kita tiup boleh. Setelah itu kita usapkan ke wajah kita. Dan nah setelah itu boleh ambil lagi tempat yang berbeda. Nah, tepuk lagi atau tiup, kemudian ke tangan kita. Seperti itu. Jadi boleh satu kali kita menempelkan tangan kita ke tembok atau ke tanah atau ke pasir atau ke batu, kemudian kita mengusapkan ke wajah kita dan ke tangan kita, atau kita mengambil satu kali untuk wajah kita, satu kali untuk tangan kita, itu boleh saja. Ya, itu yang bisa Bapak praktekkan tentang tayamum ini. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa melaksanakannya, dan nanti insya Allah anak-anak boleh praktekkan di rumah bagaimana tata cara tayamum tersebut ya. Jangan lupa diawali dengan bismillah. Boleh dilafazkan bismillah keras-keras atau cukup bismillah. Hanya sedikit saja tidak apa-apa. Yang penting ada kata bismillah dan yang penting ada niat kita untuk melaksanakan sholat. Oke, terima kasih anak-anak sekalian atas perhatiannya. Ketemu lagi insya Allah di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat khususnya untuk Bapak pribadi dan umumnya buat anak-anak sekalian. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.